Nah, ketika di perjalanan pulang, Rahmat ini tiba-tiba ditegur Wak sama kerumunan warga yang lagi berkumpul. Mas Rahmat, kalau ngaji itu yang bener lah. Kok ya malah nyanyi lagu Suwe Ora Jamu kamu itu? Ngaji kok dibuat mainan, dosa loh. Itu katanya. Nah denger itu teperangah lah aku langsung nah dia. Tapi belum sempat si Rahmat ini ngerespon, tiba-tiba perutku sakit. Sakit, aduh pak, aduh sakit. Terus tiba-tiba kalian tahu, muntah siapa ini si Rahmat, tapi ngeluarinnya darah Wak. Wah, gitu. Lihat kejadian itu, Dendi yang juga ada di sana Wak langsung lah mapah si Rahmat untuk pulang ke rumah. Muntah darah deh Wak. Setibanya di sana Dendi pun bercerita lah itu sama ibunya Rahmat kalau Bu, Rahmat ini baru muntah darah gitu. Nah dengar penjelasannya si Dendi, ibunya si Rahmat juga ikutan terkejut. Dia bilang, astagfirullahaladzim nak, kok bisa kamu sampai muntah darah? Kamu habis makan apa? Enggak Bu, aku nggak makan apa-apa, kayaknya aku belum sahur. Walah yaudah yuk kita cek dulu ke rumah sakit yuk. Udah kamu hari ini nggak usah puasa dulu. Tapi di situ aku baru teringat, apa gara-gara jamu yang kuminum tadi ya? Cuman udahlah, Rahmat pun langsung pergi ke rumah sakit, dicek, dia pun beristirahat lah itu. Setelah dicek dari rumah sakit, dikasih obat lah gitu kan, baliklah lagi ke rumah dan melanjutkan istirahat di rumah nih. Nah sehari setelah dia muntah darah itu kondisi Rahmat alhamdulillahnya berangsur-angsur membaik. Karena merasa sudah sehat nih, Rahmat pun memutuskan untuk ikut sahur keliling lagi sama pemuda-pemuda lain seperti biasa. Hari itu, di hari setelah dia sakit itu, jam 1:30 malam, Rahmat dan juga rombongannya berkumpul lah itu di masjid sambil menunggu anggota-anggota yang lain. Nah setelah semuanya lengkap, mereka pun bersama-sama memanjatkan doa supaya sahur keliling itu berjalan dengan lancar. Selesai berdoa, mereka kemudian memulailah ini perjalanan berkeliling desa untuk membangunkan sahur. Tapi kalian ingat kan, kentongan yang biasa dipakai sama Rahmat kan belum diambil tuh, masih tinggal di rumah kosong tuh. Tapi malam tuh dia nggak mau ngambil ke sana dia memutuskan untuk udah aku jadi penyorak sahur aja. Kentongannya hilang, nanti aku ambil, kata si Rahmat. Nah lanjut lagi nih berkeliling kan. Nah di tengah keseruan berkeliling itu salah satu temannya Rahmat namanya Putra ditelepon sama orang tuanya, diminta pulang karena ada urusan penting lah gitu. Tapi karena rumahnya Putra ini lumayan jauh dan suasana di kampung itu masih sepi, akhirnya Mas Yus si ketua rombongan ini meminta Rahmat buat ngantarin si Putra ini pulang, dan Rahmat pun setuju aja. Ya udahlah sini aku anterin katanya. Dahlah tuh Putra sama si Rahmat ini pun berjalan lah beriringan hingga sampailah di rumahnya Putra. Nah selesai mengantar Putra Rahmat balik lagi lah ini menyusul ke rombongannya. Nah di saat dia baru menempuh setengah jalan Rahmat nggak sengaja lihat lagi ibu jamu gendong yang kemarin dia temuin tuh lagi berjalan sendirian, tapi bukan di sebelah dia dia menuju ke kuburan kampung. Ngebatin si Rahmat kan, ngapain ibu tuh malam-malam ke kuburan? Takut apa dia? Tapi bukannya dia balik ke rombongan Rahmat ini malah jadi penasaran. Akhirnya dia memutuskan untuk ngikutin si ibu ini. Coba lah aku ikutin aja lah, kasihan pula dia tengah malam